Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 akan mempresentasikan sebenarnya hasil perancangan tata letak fasilitas. Kelompok 21 memiliki 5 anggota. Yang pertama saya sendiri dari Susanto. Yang kedua saya Muhammad Rafael Putra. Yang ketiga saya Burang Pawan. Yang keempat saya Muhammad Aikal. Dan yang kelima saya. Dalam seminar hasil kali ini ada 7 modul. Nanti per modul akan dibacakan oleh masing-masing anggota. Yang pertama saya sendiri, modul 1 akan menerangkan. Baik, akan saya mulai untuk modul 1. Sebelum ke arah modul, saya terangkan dulu 7 modul itu adalah: yang pertama adalah penentuan tata letak fasilitas, yang kedua adalah penentuan proses pembuatan kursi, yang ketiga adalah penentuan aliran produk pembuatan kursi, yang keempat penentuan kebutuhan luas area pembuatan kursi, yang kelima penentuan ongkos material dari pembuatan kursi, yang keenam analisis aliran proses puncak, yang ketujuh perancangan sistem material ini. Next. Pendahuluan. Di dalam dunia industri, masalah tata letak pabrik maupun tata letak fasilitas dan peralatan produksi merupakan salah satu faktor berperan penting dalam peningkatan produktivitas perusahaan. Next. Penentuan tata fasilitas, tujuan praktik kali ini adalah: 1. Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui apa itu perancangan tata letak fasilitas. 2. Mahasiswa mampu memahami pengertian dari metode Knott dan Vogel. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisa biaya terkecil dari metode Knott ataupun Vogel. Next. Kajian pustaka yang kami gunakan sebagai berikut. Menurut Patiapon 2021, tata letak merupakan landasan penting dalam dunia industri. Tata letak pabrik atau tata letak fasilitas dapat didefinisikan sebagai tindakan pengetahuan lantai pabrik untuk mendukung kelancaran proses produksi. Menurut Amaluna 2022, metode transformasi adalah metode yang digunakan untuk pengaturan distribusi sumber yang menawarkan produk yang sama ke lokasi yang membutuhkan secara optimal dengan harga termurah. Menurut Mahmuda 2021, metode Knott based control adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tapi biasanya belum tentu optimal. Kemudian menurut Softline 2019, dalam penentuan solusi awal, menetapkan konsep denda penalty cost. Kemudian metode ini memiliki teknik pengerjaan yang berbeda, yang mana dua teknik sebelumnya menggunakan teknik yang dilakukan secara berulang-ulang mendapatkan kondisi yang optimal. Terakhir, menurut Softline 2016, metode last cost merupakan alokasi secara sistematik pada kota-kota berdasarkan biaya transport minimum. Next. Berikut ini adalah contoh kumpulan data di modul 1. Jadi ada kolom periode, kemudian ada kebutuhan, kita tulis, kemudian ada periode, yaitu sama yang sebelumnya, kemudian ada pabrik ABC, kemudian yang ketiga adalah suplainya. Next. Pengolahan data dalam contoh tadi adalah berikut ini langkah-langkahnya. Jadi 1. Penuhi terlebih dahulu demand yang berada di posisi pojok di atas. 2. Jika demand telah terpenuhi dan suplai telah terpenuhi juga, maka lanjutlah dengan mengisi suplai yang terdapat di samping kanannya dan demand yang terdapat di bawahnya. 3. Apabila demand telah terpenuhi sedangkan suplai belum terpenuhi, maka dilanjutkan dengan memenuhi tabel yang terdapat di bawahnya menggunakan suplai yang terletak di sebelah kanannya. 4. Apabila demand belum terpenuhi sedangkan suplai sudah terpenuhi, maka dilanjutkan dengan memenuhi tabel di samping kanan menggunakan demand yang berbeda di bawahnya. Yang terakhir, jika semua demand yang suplai terpenuhi, kemudian dilakukan penjumlahan demand pada setiap kotak yang sudah dikalikan dengan biaya transaksi pada kotak tersebut untuk mengetahui total biaya transaksi dari metode Knott based corner. Next. Demikian dari modul 1. Berikutnya modul 2 akan diterangkan oleh teman kami. Saya persilakan ke modul 2. Hai. Baik, di sini saya lanjutkan presentasi modul 2 dari Pak Dani tadi. Modul 2 yaitu aliran proses pembuatan kursi. Yang pertama, kita ada desain produk. Desain produk adalah kombinasi dari sebuah karakteristik yang menentukan tampilan, rasa, dan fungsional produk. Yang mengklaim bahwa desain produk adalah layanan yang untuk dijual. Yang berikutnya itu
macam-macam peta kerja. Peta kerja sebagai berfungsi untuk menganalisa suatu pekerjaan sehingga mempermudah daripada suatu pekerjaan tersebut. Yang berikutnya kita ada peta kerja keseluruhan yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama peta kerja keseluruhan yang meliputi semua fasilitas produksi. Yang kedua ada peta proses operasi diagram yang menggambarkan urutan kegiatan dan inspeksi yang akan dilalui bahan baku dari awal hingga produk jadi. Yang kedua ada peta aliran. Peta aliran adalah diagram yang menggambarkan urutan di mana setiap proses manufaktur atau operasi stop. Yang berikutnya peta kerja setempat. Kerja setempat yaitu peta kerja yang hanya berlangsung dalam satu sistem kerja. Yang berikutnya ada PDM, Procedure Diagram Method, yaitu apa? PDM adalah jaringan yang mencakup klasifikasi fungsi ke dalam node atau disebut aktivitas pada node atau KON. Oke, next. Baik, ini adalah pengumpulan data. Pengumpulan data daripada untuk 4 list pembuatan kursi, yaitu ada 9. Yang pertama kaki, rakitan kaki, yang ketiga ada kaki depan, yang keempat ada palang kaki, yang kelima ada dudukan, yang keenam ada penyangga, dan ketujuh ada rakitan sandaran, yang kedelapan ada kaki belakang, dan yang terakhir adalah sandaran. Berikut adalah contoh desain kursi yang mau kita buat. Next. Di sini ada pengolahan data OPC, peta proses operasi. Ya, di sini ada gambaran dari OPC sendiri. Untuk penentuan dari tasken kita yaitu ada 8 komponen. Yang pertama ada inspeksi awal, yang kedua ada pengukuran, yang ketiga ada pemotongan, dan keempat ada pengukiran, yang kelima ada penghalusan dan inspeksi, yang keenam ada perakitan, dan yang ketujuh ada pengecatan, dan terakhir ada inspeksi akhir. Untuk taskennya yaitu dari 3 menit sampai 1 menit dan totalnya adalah 105 menit. Berikut adalah workstation dari A sampai H yang berjumlah menit dari 3 sampai 1 menit. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk modul 3-nya. Selanjutnya untuk modul 3 akan saya lanjutkan, yaitu modul 3 aliran produk pembuatan kursi, dan ini untuk kajian pustakanya. Pentingnya tata letak dan pemindahan bahan. Tata letak fasilitas merupakan desain pengaturan fasilitas kursi dengan memperhatikan sumber daya dalam menghasilkan suatu produk. Selanjutnya peta proses operasi, diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan-bahan baku sejak awal sampai produk jadi atau setengah jadi. Selanjutnya peta aliran proses. Peta aliran proses merupakan suatu diagram yang menunjukkan urutan dari kegiatan operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi dalam setiap satu kali proses produksi atau prosedur berlangsung. Selanjutnya penetapan kapasitas dan jumlah mesin yang digunakan. Menentukan jumlah mesin atau peralatan produksi yang dibutuhkan secara tepat adalah hal yang penting. Tentu saja, di samping penentuan jumlah mesin ini, suatu keputusan yang tepat di dalam pemilihan jenis mesinnya itu sendiri juga merupakan langkah yang harus diperhatikan dengan benar-benar. Selanjutnya, efisiensi mesin. Setelah mendapatkan data dari cara perbandingan antara layout dan awal dan layout alternatif, maka dapat dilakukan perhitungan untuk dapat mengetahui seberapa besar efisiensi yang didapatkan setelah dilakukannya perpindahan fasilitas produksi. Selanjutnya, jumlah produksi. Jumlah produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Jumlah produksi yang dihasilkan petani dalam setiap panen akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh oleh petani. Next. Ini untuk pengumpulan datanya dan alat-alat yang digunakan, mesin bor, mesin penghalus, dan mesin pemotong. Next. Dan ini untuk pengolahan data, yaitu sebagai berikut: flow, proses start. Next. Next. Untuk selanjutnya modul 4 akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan modul 4, yaitu tentang kebutuhan luas area dalam pembuatan kursi. Dengan kajian pustaka yang pertama yaitu definisi letak fasilitas. Tata letak merupakan landasan penting dalam dunia industri. Yang kedua yaitu routing sheet. Routing sheet merupakan suatu bagan yang memperlihatkan kebutuhan bahan. Dan selanjutnya tujuan pemindahan sistem material handling. Material handling berhubungan dengan pemindahan barang dari satu fasilitas dengan fasilitas produksi yang lain. Untuk allowance, yaitu allowance dimanfaatkan sebagai gang atau jalur pergerakan material handling. Nah, selanjutnya luas area yang dibutuhkan. Kebutuhan luas area untuk pengaturan segala aktivitas pabrik yang dibutuhkan. Yang terakhir sistem aliran material, yaitu kurang sistematis menjadi masalah yang cukup besar dan menggunakan rancangan proses produksi hingga memperoleh sistem secara keseluruhan. Next. Nah, ini pengembangan datanya yaitu dengan profilisnya, jumlah yang dibutuhkan kaki depan ke belakang, dan juga ukuran-ukuran bahan yang belum diterima dan juga yang sudah dipakai. Next. Dan ini detailnya. Dan untuk pengolahan datanya, ini adalah nomor operasinya yang ada di OPC dan deskripsi komponen, jumlah waktunya, sampai dengan detail jumlah yang akan diproduksinya. Next, nah ini untuk semua list-listnya dari semua prosesnya. Next. Dan untuk yang modul 5 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk modul 5 saya yang menerangkan di modul 5 yaitu ongkos material handling pembuatan kursi. Material handling adalah suatu kegiatan dalam memindahkan barang yang biasanya juga dikatakan sebagai seni dan ilmu meliputi penanganan, pemindahan, pergerakan, penyimpanan sekaligus pengendalian dari bahan atau material dengan segala tujuan. Luas lantai khusus digunakan untuk mengetahui luas lahan yang akan digunakan dalam penggunaan tata letak fasilitas pabrik dan perusahaan. Next. Ongkos material handling, istilahnya OMH. Ongkos material handling adalah ongkos yang muncul dikarenakan adanya aktivitas material dari satu mesin ke mesin yang lain atau dari satu departemen ke departemen lain. Hubungan antara penanganan material dan tata fasilitas pabrik, di mana area-area tersebut memiliki kesimpangan siuran aliran proses perpindahan dengan melewati beberapa area. Next. Berikut pengumpulan datanya. Dalam tabel 2 tabel ini ada departemen, panjang, lebar, dan luas sehingga dapat memenuhi perhitungan. Jadi harus ada pengisiannya. Yang tabel kedua adalah alat angkutnya apa sehingga nanti kita tahu muncul biayanya. Next. Itu adalah peta OPC-nya. Next, ini adalah contoh pengolahan data dari hasil pengumpulan data tadi. Next. Ini perhitungannya. Demikian dari modul 5. Untuk modul 6 akan diterangkan oleh teman saya. Oke, untuk modul 6 selanjutnya saya lanjutkan tentang analisis proses menggunakan from to chart. Untuk kajian pustaka yang pertama yaitu sistem aliran material yang sistematis menggunakan proses pembuatan yang efisien dan berdampak pada sistem secara keseluruhan. Terus material handling, materialnya adalah mentransfer suatu dikenal sebagai penanganan material yang juga mengacu pada seni ilmu penanganan dan mentransfer penyimpanan selanjutnya. Terus selanjutnya tujuan pemindahan bahan, yaitu bagian dari sistem industri yang mempengaruhi hubungan dan keadaan fisik bahan dan produk dalam proses produksi. Yang terakhir yaitu from to chart, yaitu tentang kelebihan dan kegunaan antara analisis pergerakan material menggambarkan pola aliran evaluasi efisien gambar. Selanjutnya, untuk pengumpulan datanya yaitu yang pertama komponennya rangka depan dan dengan selanjutnya sebagai 20 dan komponen selanjutnya yang tertera pada PowerPoint. Selanjutnya, nah ini backward dan forwardnya dari perhitungannya dan juga jumlah ongkos biaya. Nah, itu adalah datanya, totalnya dari monomer
Nah, untuk yang terakhir dilanjutkan oleh teman saya, modul 7. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Untuk modul 7 yaitu yang pertama, material handling. Material handling adalah kegiatan yang tidak produktif karena pada kegiatan ini bahan tidak mendapat perubahan bentuk atau perubahan nilai. Yang kedua, sistem aliran material. Sistem aliran material handling yang kurang sistematis menjadi masalah yang cukup besar dan mengganggu kelancaran proses produksi. Next. Nah, yang ketiga ada activity relationship atau ARC. Merupakan sebuah cara atau teknik yang digunakan di dalam perencanaan dan menentukan tata fasilitas atau departemen suatu pabrik. Selanjutnya, area allocation diagram atau AD. AD merupakan sebuah gambaran awal pabrik secara keseluruhan yang diagram ukurannya dibuat sesuai dengan ukuran benarnya. Untuk yang terakhir, activity relation diagram, yaitu adalah sebuah diagram hubungan antara aktivitas yang ditunjukkan dengan pendekatan keterkaitan kegiatan. Next. Nah, di sini adalah pengumpulan data, yaitu ada cara kegiatan, yaitu A hubungan antara mutlak diperlukan, yang kedua B hubungan sangat penting, yang ketiga hubungan penting, yang keempat hubungan biasa, yang hubungan tidak penting, yang hubungan tidak penting. Di sini ada deskripsi alasannya. Next. Pengolahan data pada gambar ini adalah RC yang digambarkan adalah 8 departemen, yaitu departemen jadi area pengumpulan, area pemotongan, area pengukiran, area penghalusan, area pengangkutan, area pengusiatan, dan gudang jadi. Itu yang selanjutnya adalah tabel ARD, yaitu ditunjukkan di mana pola aliran dari ARC tersebut. Next. Nah, di sini adalah AD, yaitu adalah sebuah peta lokasi yang menentukan fasilitas pabrik. Dan di sini adalah 8 departemen dengan kode masing-masing departemen: bahan baku AO, pengukuran A, pemotongan B, pengukiran C, penghalusan B, perakitan E, pengecatan F, dan gudang penyimpanan produk jadi yaitu F0. Dan luas-luasnya ada di tabel tersebut. Next. Kesimpulan, perencanaan tentang fasilitas terpilih mampu menyelesaikan permasalahan yang selama ini ada di perusahaan, yaitu banyaknya gerakan dalam kali antar materi dalam produksi dan barang. Oke, sekian modulnya. Nah, di sini adalah desain tata fasilitas kita, yaitu desain pabrik. Nah, untuk yang pertama di sini adalah satu gerbang dari pabrik. Kita alurnya itu adalah yang pertama masuk terlebih dahulu, lalu kita masuk terposisikan ke gudang bahan baku, yaitu di sini. Nah, di sini adalah ini adalah gudang bahan baku. Untuk yang sebelahnya gudang bahan baku yaitu adalah area pengukuran. Nah, di depannya area pengukuran yaitu adalah area pemotongan. Sebelahnya yaitu adalah area pengukiran. Untuk yang sebelahnya lagi yaitu area penghalusan. Untuk yang di sebelahnya area penghalusan yaitu adalah perakitan, dan sebelahnya adalah pengecatan. Untuk yang di pojok di sini adalah area gudang jadi. Untuk boleh diceritakan lagi, Pak? Untuk alur proses dari layout desain kami yaitu adalah untuk yang pertama masuk dulu habis ke gudang bahan baku. Untuk loadingnya ada di sebelah sini, yaitu adalah gudang jadi. Nah, di sini buat tempat parkirnya para truk, buat untuk bongkar muat yang gudang jadi. Setelah itu bisa digeser ke agak besar. Di sini ya, di sini adalah tempat penyimpanan dan sebelahnya adalah ruang maintenance. Lanjut yang sebelah sini, Pak. Di sini kita mempunyai area kantin dan dilanjutkan dengan nah, untuk desain kami di sini yaitu adalah tempat lobby, yaitu buat para tamu. Yang selanjutnya tempat kantor. Nah,
Nah, di sini setelah masuk di sebelah kirinya ada pos security dan di mana adalah sebelahnya lagi adalah parkiran buat office. Untuk yang besar ini adalah kantor office dari perusahaan PT 21 Boot. Nah, ini adalah untuk tampak depan dari kantor atau office PT 21 Boot. Nah, di sini ada tempat toilet umum, ada tempat aula, dan juga parkiran mobil buat office juga. Nah, di sini juga ada masjid. Bisa jadi untuk alirannya juga ya tadi masuknya lewat dari sini kita masuk ke gudang baru. Setelah itu ini ada pengukuran, pemotongan, penghalusan, pengukiran, pengecatan. Dan ini adalah gudang jadi. Itu prosesnya yaitu kita masuk, setelah itu bisa putar ke sini. Nah, di sini buat profil tempat gudang jadi. Jadi ada space buat nanti setelah gudang baru barang itu bisa putar lewat ke sini. Nanti keluarnya jalannya di sebelah sini. Untuk di sini untuk tempat parkiran punya gudang jadi. Sekian desain layout tata letak fasilitas tertentu pada kelompok kami. Oke, demikian presentasi berupa video dari kelompok 21, dan terima kasih atas dukungan dan support dari teman-teman dan dari Ibu Atika selaku pembimbing dosen kami dan juga para atlet yang mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya dan memberikan pelajaran yang terbaik untuk kita semua. Dari kelompok 21 mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.